Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan set-top box digital dengan set-top box Android. Apa saja perbedaan, kelebihan dan kekurangannya? Simak videonya. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu, pemerintah kita telah menghentikan siaran analog beberapa waktu yang lalu di beberapa daerah-daerah ya. Saya tidak tahu apakah di daerah teman-teman yang menyimak video ini masih ada siaran analog. Yang jelas di Pulau Jawa itu sudah mulai hilang analognya, sudah hilang malah. Maka dari itu, untuk bisa tetap melihat siaran TV diperlukan yang namanya set-top box. Ya, set-top box itu ada dua. Yang pertama itu adalah ada set-top box digital. Ini set-top box digital. Ini adalah decoder yang berfungsi untuk menangkap siaran digital melalui antena UHF. Yang sedangkan yang ini adalah set-top box Android. Ya, ini juga cukup populer di kalangan masyarakat kita. Lalu yang mana yang rekomen untuk kalian beli? Oke, ya ini bagi yang pemula yang belum tahu apa itu set-top box, bisa menyimak videonya ya. Ya, untuk set-top box digital ini digunakan untuk menangkap siaran digital, yaitu pengganti dari siaran analog. Set-top box digital ini bisa menghasilkan gambar yang lebih jernih dan lebih bagus dari siaran analog yang tidak ada sama sekali semutnya. Audionya juga bagus dan bersih. Namun set-top box ini harus tetap menggunakan antena. Nah, dan ini yang saya pegang adalah set-top box merek Advan ya. Ya, di dalam set-top box ini fiturnya dia selain TV digital, dia dapat memutar MP4 lewat flash disk dan juga bisa digunakan untuk YouTube. Namun untuk YouTube perlu ditambah dengan dongle WiFi. Dongle WiFi yang MT7610 yang cocok untuk set-top box. Jadi bukan dongle WiFi sembarangan yang dipakai di PC-PC ya. Nah, jangan salah beli. Nah, lalu kekurangannya apa? Kekurangan dari set-top box digital ini adalah letak geografis atau lokasi dari rumah teman-teman itu sendiri. Nah, jika letak rumah teman-teman ini berada di lokasi yang strategis atau dekat dengan pemancar sinyal UHF, menara BTS itu, ya pasti akan mendapatkan siaran yang bagus. Lalu bagaimana dengan yang jaraknya jauh dengan antena UHF? Yang jaraknya jauh dengan antena UHF, maksudnya antena BTS. Yang jaraknya jauh dengan antena BTS tetap bisa menonton, namun dengan beberapa kendala ya. Kendala yang pertama itu kadang sinyal hilang sendiri. Ya, jika sampai parah itu, jika di-scan maka tidak akan keluar sama sekali. Tidak keluar sama sekali channelnya. Nah, ini menjadi kendala atau tantangan tersendiri bagi pemerintah kita ya, supaya lebih meluaskan lagi jangkauan dari sinyal digital. Dan sinyal digital ini juga sama seperti sinyal WiFi karena menurut saya. Jadi kalau ada halangan berupa gunung, berupa bukit, atau di daerah-daerah cekungan, atau di tengah kota sekalipun yang banyak gedung-gedungnya, sinyalnya kurang bagus, kan, tidak maksimal. Justru di daerah yang landai, yang ya tidak banyak perbukitan, di daerah landai, di daerah kota tapi yang landai, nah itu malah lebih bagus dan dapat mendapatkan channel lebih maksimal. Lalu bagaimana nasibnya teman-teman ini yang tinggal di daerah yang masih belum terkena sinyal digital ya? Bagi teman-teman yang daerahnya masih belum kena sinyal digital,
atau kena tapi masih kurang bagus, sehingga kalau di scan channelnya jelek, sudah ganti-ganti antena pun masih belum dapat channel. Maka solusinya teman-teman bisa pakai STB Android. STB Android ini lebih canggih daripada STB digital menurut pendapat saya. Mengapa? Karena STB Android ini memiliki sistem operasi Android yang seperti di Android TV. Jadi dia dapat memutar IPTV, IPTV, channel-channel, bahkan channel luar negeri. Nah. Namun STB Android ini membutuhkan koneksi internet yang stabil, minimal adalah 10 Mbps dengan stabil. Jika internetnya lemot, maka TV-nya juga akan loading, ya kan, tidak nyaman juga ya. Ya, selain bisa nonton TV streaming dengan channel lengkap, di STB di Android ini teman-teman juga bisa lihat konten-konten dari aplikasi-aplikasi. Ini pada dasarnya sama seperti Android TV. Namun ada juga yang cocok kok pakai aplikasi Android HP. Namun biasanya harus pakai mouse untuk pengoperasiannya. Nah, kelebihan yang satunya lagi, yang lain dari STB Android ini adalah bisa dipakai untuk main game. Nah, ini bisa dipakai untuk main game emulator PSX atau PS1, bisa juga PPSSPP. Ya lumayan lah, bisa main PS di STB Android. Nah, kemudian untuk STB Android yang beredar di pasaran itu ada banyak sekali tipenya ya. Dan yang saya pegang ini adalah ZTE B860 V5. Ini adalah STB Android menurut saya paling recommended. Karena Androidnya sudah Android 10, sudah ada Play Store-nya, dan sama persis seperti tampilannya Smart TV. Jadi tidak perlu beli Smart TV mahal-mahal sampai 3 juta, 5 juta. Beli STB aja 300 ribuan. Dan ada juga varian lain ya dari STB ini. Ada juga yang STB yang versi 1, itu yang RAM 1 GB. Ada juga yang versi 2 RAM 2 GB, namun Androidnya masih Android Marshmallow. Tapi itu tidak masalah sih, jika cuman untuk bisa, yang penting bisa YouTube, yang penting bisa TV, yang penting bisa nge-game, tapi tidak bisa Play Store. Dan teman-teman juga jangan sampai salah beli ya, karena di marketplace itu banyak beredar STB versi lama yang masih pakai sistem Android KitKat. Nah, itu STB yang masih pakai Android versi 4 KitKat itu sangat terbatas sekali untuk penggunaannya ya. Yang penting bisa YouTube. Kalau TV-nya sudah banyak aplikasi TV streaming yang tidak kompatibel dengan versi Android lama. Nah, selanjutnya nanti saya akan mereview bagaimana sih tampilan dari Android TV Box ini. Ya. Nanti saya akan sisipkan di akhir video ya. Ya. Lalu bagaimana kesimpulannya? Pilih STB digital, apa pilih STB Android? Nah, kembali lagi pada kebutuhan teman-teman semua. Jika teman-teman semua yang penting bisa untuk nonton TV, kasih aja STB digital. Tapi syaratnya rumahnya harus mendapatkan sinyal digital ya dengan stabil, dan antena juga harus antena yang bagus. Disarankan pakai antena outdoor. Begitu. Namun jika teman-teman ini anak muda, ya biasanya lebih milih STB Android, karena STB Android ini gampang untuk di custom. Nah, bisa install aplikasi sesuai dengan seleranya anak muda. Namun juga tidak menutup kemungkinan anak muda juga yang penting bisa buat TV aja. Jika untuk aplikasi-aplikasi film gratis, YouTube, TV-TV luar negeri yang premium-premium, bisa pakai STB Android. Atau bisa beli dua-duanya kalau colokan HDMI-nya ada 2 di TV ya.
tidak apa-apa, tidak masalah ya. Tidak meledak kok. Ya, seperti inilah tampilan dari STB Android. Ini yang saya tampilkan yang STB B860 versi 1 ya. Karena yang versi 5 barangnya sedang trouble. Tapi ya secara garis besar sama. Ada aplikasi YouTube, ada aplikasi video untuk streaming. Nah, seperti ini contohnya untuk TV streaming. Ini TV streaming semua, ini channelnya banyak ya. Jadi ada juga channel luar negeri, ada channel lokal yang populer. Nah, ini misal ada RCTI. Ada juga channel lain HBO. Ya, kalau untuk loadingnya ini adalah faktor koneksi internetnya. Selain itu juga bisa menikmati konten film-film gratis dari Duta Movie. Ada juga YouTube Kids. Bagi yang suka drakor, ada WeTV. Nah, ada Netflix juga. Ada Yacin TV kalau mau nonton beIN Sport itu, bola-bola itu. Nah, jadi seperti inilah ya ke tampilan untuk STB Android. Nah, ya, jika kalian suka, link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi.